Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, menarik ya teman-teman. Pak Jokowi harus sampai turun gunung untuk mendukung Ahmad Lutfi ya teman-teman dalam Pilgub Jawa Tengah ini mengkonfirmasi perseteruan antara PDIP dan Jokowi itu masih berlanjut sampai hari ini ya teman-teman. Karena memang secara survei Pak Andika yang diusung oleh PDIP ini masih unggul tipis di atas Ahmad Lutfi ya teman-teman. Mungkin itu penyebab dirasa Pak Jokowi harus turun secara langsung ya teman-teman. Ini akan sangat seru ya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Nah, Mas Eno, karena kan yang membuat Pak Jokowi turun gunung bukan karena dorongan siapapun, tapi inisiatif pribadi dan bukan kepanikan itu. Gimana ngeresponnya? Ya, saya rasa kan kita tidak hidup di ruang hampa politik. Artinya ya setiap aksi pasti ada reaksi dan kalau ada api pasti ada asap. Nah, maka masyarakat Jawa Tengah maupun berbagai masyarakat di seluruh Indonesia kalau kita cermati berbagai komentar di media sosial, itu hari ini bisa menangkap satu ekspresi kepanikan itu pasca muncul survei terakhir yang mengatakan Pak Andika dan Mas Hendy semakin unggul. Nah, kenapa kok saya katakan ini bisa jadi adalah ekspresi kepanikan? Karena memang membaca survei itu kan tidak bisa pada waktu itu saja, tetapi harus membaca trennya. Nah, kalau bicara Pak Andika dan Mas Hendy, secara start memang Pak Lutfi sudah start terlebih dahulu dibandingkan Pak Andika. Tetapi secara elektabilitas ini kemampuan menyusulnya cepat sekali. Bagaimana Pak Andika dan Mas Hendy ini yang awalnya tertinggal surveinya hari ini sudah unggul. Meskipun masih tipis tapi keunggulan itu sudah tampak. Maka tentu saja menjadi wajar kalau kemudian banyak yang membaca bahwa turunnya Pak Jokowi di beberapa daerah di Jawa Tengah itu adalah suatu bentuk ekspresi kepanikan. Persoalannya kan bukan masalah apakah itu boleh atau tidak boleh, benar atau salah, tapi masyarakat Jawa Tengah ini dalam kultur politiknya juga melihat suasana kepantasan. Jadi bukan hanya soal benar dan salah, tapi pantas atau tidaknya itu yang menjadi satu ukuran. Nah, seorang mantan presiden yang beberapa waktu sebelum lengser beliau berjanji bahwa akan menjadi rakyat biasa, yang itu ditangkap oleh masyarakat tidak akan ikut lagi di dalam politik, tiba-tiba kemudian malah menjadi juru kampanye di pilkada. Nah, ini yang dibaca orang sebagai suatu ekspresi kepanikan. Betapa tidak, yang awalnya dianggap akan mandito gitu ya, lengser ke Prabon dengan baik gitu, ternyata kemudian malah turun kemana-mana sebagai suatu bentuk dukungan politik. Nah, yang menjadi persoalan bukan hanya soal modal sosial Pak Jokowi selama di Jawa Tengah, tetapi kan kita tahu bahwa selama beliau menjadi presiden, banyak juga beliau memberikan promosi atau menempatkan orang-orang di jabatan tertentu, yang tentu saja pada waktu itu menjadi hak beliau. Nah, sampai hari ini orang-orang itu kan masih ada di pemerintahan. Bahkan kalau bicara komposisi kabinet pun, itu hampir kurang lebih separuh kan masih adalah menteri-menteri yang sama dengan menteri-menteri Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian, sorry saya potong di situ Mas, apakah kemudian PDI Perjuangan kalau kemudian Pak Jokowi ikut membantu kampanyenya Lutfi Yassin, khawatir akan disalib juga elektabilitas ya? Oh enggak artinya selama kemudian diberikan ruang main yang demokratis, bahwa prinsip-prinsip luber jurdil, spirit fairness, spirit kompetitif yang baik itu diberikan kepada kami. Artinya tidak boleh ada intervensi, kemudian larangan penyebaran bansos itu betul-betul dilakukan sampai pemilu nanti. Lalu bahwa ancaman kalau ada ASN atau aparat yang tidak netral itu hukumnya pidana itu ditetapkan dan diterapkan dengan konsisten. Kami yakin kalau pilkada itu diserahkan kembali kepada rakyat, kita yakin kita akan mempertahankan hasil positif ini sampai ke kemenangan nanti. Nah, Mas. Oke, satu pasangan Andika dan juga Hendra panik nggak nih? Ya, terima kasih Mbak Gita. Jadi malah kalau bicara kepanikan, saya rasa kalau membaca dari berbagai komentar di media sosial, dari tanggapan masyarakat, ini persepsinya malah kalau sampai Pak Jokowi seorang mantan presiden ini harus turun gunung, maka jangan-jangan yang panik bukan kami. Kenapa kami berani berkesimpulan seperti itu? Karena memang di dalam tren elektabilitas yang berkembang, itu kan Pak Andika sangat cepat, akseleratif dalam peningkatan surveinya. Kalau kita lihat survei di awal-awal masa kampanye dulu, masa pendaftaran di KPU, itu kan Pak Andika sebenarnya tertinggal cukup jauh dengan Pak Lutfi. Faktornya jelas, faktornya adalah Pak Lutfi start duluan dalam konteks
bagaimana melakukan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat Jawa Tengah. Pak Andika lebih relatif mendekati masa hari H pendaftaran di KPU. Nah, tetapi kalau bicara tren kenaikan elektabilitas Pak Andika dan Mas Hendy, ini menunjukkan suatu tren yang sangat positif, yang sangat optimis. Artinya bahkan di beberapa lembaga survei kami sudah menyalip di atas angka 50%. Dan itu saya rasa tentu saja kita tidak hidup di ruang hampa politik. Tentu saja itu mungkin saja menjadi suatu situasi yang memancing reaksi, yang mana kemudian Pak Jokowi yang sebelumnya itu pada saat masa menjelang purna sebagai presiden sudah menyampaikan bahwa akan kembali pulang ke Solo sebagai warga biasa, yang banyak masyarakat menangkap bahwa artinya harusnya itu kan suatu interpretasi bahwa Pak Jokowi tidak akan ikut lagi campur dalam politik. Tetapi ternyata hari ini tidak berselang lama malah seorang mantan presiden malah memutuskan menjadi juru kampanye di pilkada. Nah, buat kami ya itu biasa saja, kami akan merasa tetap untuk bergerak turun ke bawah, karena buat kami yang paling penting adalah faktor kemenangan itu adalah restu dan doa dari para tokoh masyarakat, restu dan doa dari pemilih, restu dan doa dari para alim ulama, dari anak-anak muda yang Gen Z mayoritas ternyata dari hasil survei mendukung Pak Andika, Mas Hendy. Nah, restu yang penting sebenarnya dari situ, bukan dari lingkaran kekuasaan. Itu Mbak Gita. Ya, Pak Andika ini seorang jenderal, dia punya pesonanya sendiri ya teman-teman. Dan itu yang saya yakin membuat Pak Andika ini, kalau bahasanya Bung Seno tadi itu akseleratif ya. Punya percepatan sendiri ya teman-teman. Dan selama tidak melakukan blunder-blunder, dan saya perhatikan juga sejauh ini Pak Andika ini tidak main kasar dalam tanda kutip, tidak nyerang lawan, tidak nyerang Pak Jokowi, bahkan ketika diminta pendapat soal dukungan Pak Prabowo terhadap Pak Lutfi, Pak Andika dengan bijaksana menjawab, ya kita juga pengen didukung. Jadi benar-benar sejauh ini dia memanage memanage perjalanannya dalam berkampanye ini tidak ada blunder-blunder ya teman-teman. Dan saya yakin dia punya pesona sendiri sebagai seorang jenderal di TNI ya teman-teman, dan itu membuat dia mudah untuk disukai rakyat. Terus orangnya juga ramah ya, mudah senyum, dan saya percaya Pak Andika ini punya peluang untuk menang sekalipun didukung Pak Jokowi, karena manusia itu punya penalaran pribadi dan independensi ya teman-teman, independen. Dan kalau independensi masyarakat ini aktif gitu, saya yakin mereka akan memilih berdasarkan rasionya sendiri, tidak terpengaruh bahkan oleh Pak Jokowi sekalipun. Tetapi masyarakat yang emosional, anti banteng, pasti akan pilih Pak Lutfi, itu udah pasti ya teman-teman. Jadi sangat menarik ini pertarungannya. Kita lanjut ya teman-teman. Tapi dikasih Jakarta. Saya tidak melihat sejauh itu ya, tapi lebih. Ini teori ngawur nggak? Saya tidak boleh tahu, dong. mungkin Bertanya boleh. Boleh bertanya. Boleh. Tapi saya tidak punya informasi yang meyakinkan untuk mengkonfirmasi itu. Tetapi yang pasti kalau kita pakai teori 2029 itu yang menjelaskan mengapa dalam kasus di Jawa Tengah endorsement Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lebih kelihatan. Apa? Andika kalau menang sebagai calon gubernur di Jawa Tengah itu potensial menjadi kandidat capres 2029. Sementara Lutfi itu tidak dianggap sebagai ancaman karena spekulatif ya. Tapi poin saya tadi, jadi konteks pilkada itu satu konteks penting sebagai salah satu rekrutmen kepemimpinan nasional. Tapi Andika ya kalau misalnya menang sebagai calon gubernur Jawa Tengah, memang jalan menuju 2029 lebih besar. Satu, dia jenderal mantan Panglima TNI. Dua, dia kalau menang menjadi penguasa daerah yang memiliki populasi terbesar ketiga se-Indonesia. Ketiga, dia punya kendaraan. Itu yang membuat efek debat menjadi kurang maksimal. Mungkin punya dampak, tetapi kisaran 2-5% overall. Dan itu yang menurut saya yang menentukan nanti adalah ya kerja darat. Jadi salah satu provinsi dengan tingkat permisivitas terhadap politik uang yang paling besar adalah Jawa Tengah. Meskipun saya orang Jawa Tengah, saya datanya menunjukkan orang Jawa Tengah itu banyak yang berani untuk mengganti preferensi elektoral berdasarkan insentif material. Ya itu ya teman-teman, analisa dari Prof. Burhanuddin bahwa Pak Andika ini berpotensi maju di tahun 2029, apalagi menang di Jawa Tengah dengan populasi nomor 3 terbesar
dan ditambah karismanya, dia seorang jenderal, saya yakin apa yang dikatakan Prof. Burhanuddin ini bisa terjadi kalau sampai menang. Makanya benar-benar mati-matian kan Pak Jokowi sampai turun, Pak Prabowo sampai turun untuk melawan seorang Pak Andika. Jadi saya akui Pak Andika ini pelan tapi pasti terus menarik hati masyarakat. Jadi beliau benar-benar luar biasa ya teman-teman, karena beliau adalah seorang jenderal yang pasti beliau juga punya strategi ya teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.